Shalom, selamat datang untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan penyuluhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga nafas kehidupan yang Tuhan taruh dan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar juga akan lakukan setiap materi penyuluhan dalam pemaparannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan mari tetap memberkati dari awal pertengahan sampai bernyanyinya penjelasan dan pemahaman semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, perkenalkan nama saya Andreas Aquila Padalang. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Ilmu Pendidikan Teologi yang biasa dikenal sebagai Pendidikan Guru Agama Kristen atau PAK. Di semester 7 ini sisa mata kuliah perencanaan penyuluhan dengan dosen yang dapat mengasuh kami Ibu Jolianes PM Ledo MTH MED. Oke, kita akan masuk di dalam topik yang akan kita bahas. Topik yang kita bahas pada saat ini gereja dan perdagangan. Gereja dan perdagangan itu akan ketahui di dalam penjelasan pada saat ini. Sebagai pendahulu, gereja itu sangat sensitif sekali dengan perdagangan, apalagi perdagangan dalam gereja dengan menjual barang, jasa maupun menjual iman itu sendiri. Jadi kita bisa perhatikan bahwa ada dua pandangan ini akan menjadi suatu hal terpenting, yaitu pandangan tentang menjual barang maupun juga menjual jasa. Tetapi menjual iman ini mungkin agak sedikit jarang yang kita temukan, tetapi menjual barang atau jasa inilah yang biasa sering terjadi dalam gereja-gereja tertentu. Nah, di sini kita akan bisa lihat dan kita akan masuk. Gereja itu merupakan tempat orang-orang percaya yang bersatu dalam satu rumpun persekutuan dan melalui kegiatan spiritual pada orang-orang atau jemaat setempat. Jadi selain daripada kita menyinggung tentang barang dan jasa, gereja juga merupakan suatu tempat orang-orang percaya dalam melakukan suatu kegiatan yang terpenting dan sangat penting untuk dilakukan di dalam gereja. Itu pandangan yang pertama. Sedangkan pandangan yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah suatu hasil yang diusahakan untuk menjual kepada orang yang membutuhkannya dengan membayar kepada si penjual tersebut. Begitu. Jadi entah itu barang dengan barang maupun juga barang dengan biaya atau uang yang dibutuhkan atau diperlukan, itu kita akan ketahui. Nah, itulah penjelasan pendahuluan yang paling pertama untuk kita bisa mengerti. Sekarang kita masuk pada poin inti. Gereja. Gereja adalah tempat orang melakukan ritual atau penyembahan melalui suatu atau kesatuan yang terus dijaga dan dibangun melalui pelayanan dan komunikasi yang terus dibangun. Jadi setiap pelayanan itu harus ada hubungan interaksi dan juga kegiatan dalam melakukan suatu ritual atau penyembahan tersebut. Begitu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu kita perlu lihat, termasuk kita juga. Nah, di situ dibagi menjadi 4 poin penting yang harus kita ulas pada saat ini. Tempat ibadah. Tempat ibadah itu biasanya tempat ibadah yang sementara juga. Ada tempat ibadah yang sudah ditetapkan. Begitu. Artinya sudah didirikan di situ.
secara permanen. Jadi kita bisa lihat bahwa tempat-tempat ibadah itu misalnya di gereja, di kemah, atau di rumah-rumah tertentu yang melakukan suatu kegiatan ibadah, itu adalah tempat di mana orang melakukan ibadah atau suatu kegiatan spiritual tersebut. Yang kedua, tentang kegiatan atau pelayanan. Kegiatan atau pelayanan ini sama hubungannya dengan tempat. Ketika orang melakukan kegiatan atau pelayanan, berarti di situ ada peribadatan dan tempat di mana mereka melakukan ibadah atau ritual tersebut. Sedangkan yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini juga sangat penting sekali untuk kita dan untuk bagi gereja, bagi pemimpin, bahkan juga jemaat. Begitu. Jadi kalau tanpa komunikasi berarti tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam diri kita sendiri maupun juga diri orang lain. Begitu. Misalnya, dalam satu keputusan secara berkala dalam persidangan tahunan, contohnya di Gemit, itu mereka melakukan suatu keputusan dalam keputusan yang sangat sakral sekali. Jadi ketika mereka mengatakan ya, mereka mengatakan tidak dalam satu keputusan itu, maka harus dijalankan dengan baik dan benar, dengan sesuai apa yang telah diputuskan. Begitu. Sedangkan yang keempat, waktu ibadah dan waktu perdagangan. Waktu ibadah dan waktu perdagangan itu tidak sama atau tidak bisa disamakan. Jadi ketika ada orang melakukan ibadah, tidak mungkin mereka sedang berdagang. Makanya di dalam Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46 dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan begini, rumah itu adalah rumah doa. Kenapa kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Artinya kenapa kamu jadikan itu sebagai tempat berjual? Begitu. Dan itu sangat sensitif sekali ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan yang sungguh nyata di dalam diri setiap orang-orang pada saat itu ketika Tuhan Yesus masuk di dalam bait suci. Oke, yang berikut lagi, tadi kan kita melakukan pembahasan dalam gereja, sedangkan kita masuk dalam pelayan yang terlibat. Pelayan yang terlibat itu ada pemimpin dan juga ada jemaat. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita ulas, yaitu yang pertama pendeta, kedua pengajar, yang ketiga majelis, dan yang keempat koster. Pendeta itu mereka mempunyai tugas untuk menumpangkan tangan. Mereka bertugas untuk melayani setiap minggu di gereja. Bahkan juga mereka menjalankan pernikahan kudus, baptisan kudus, maupun juga sakramen-sakramen lain seperti perjamuan kudus dan lain sebagainya. Itu mereka punya tugas. Sedangkan yang kedua pengajar. Pengajar ini biasa diturunkan dari pendeta. Pendetalah yang memerintah pengajar untuk menjalankan katekisasi, pranikah, dan sidi kepada anak-anak atau pemuda-pemudi yang ingin atau yang mau melakukan sidi atau melakukan pernikahan kudus. Biasanya pengajar itu mereka mempunyai ahli di dalam dan mereka sudah berada di dalam satu jurusan. Dan pengajar ini biasa kita kenal pendidikan guru agama Kristen yang mempunyai peranan penting di dalam mengajar. Sedangkan untuk pengajar-pengajar yang lainnya seperti pengajar sekolah minggu, itu biasa pengajar-pengajar tersebut mereka berijazah SD, SMP, dan SMA.
biasanya seperti itu. Sedangkan yang ketiga, majelis. Majelis ini ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada BP3J, BB4J di dalam. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang mereka lakukan, mereka jalankan itu terutama untuk wakil. Dia mewakili pendeta ketika pendeta berhalangan dalam kebaktian minggu, kebaktian utama. Dia sendirilah yang akan memimpin jemaat. Selain daripada itu juga ada penatua-penatua yang lain yang dapat membantu wakil untuk menjalankan pelayanan tersebut. Sedangkan ada yang lain juga, ada diaken atau diakonia. Biasa mereka ini berada di dalam tempat di gereja maupun orang-orang sakit, membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, mendoakan mereka, terus memberikan sesuatu hal yang bukti fisik itu nyata di dalam diri orang tersebut. Dan yang keempat, koster. Koster ini mempunyai suatu pekerjaan yang terpenting di dalam gereja, melalui pembersihan di gereja maupun di luar. Itu sangat penting sekali dalam gereja, terutama mereka memukul lonceng gereja. Sekarang kita masuk dalam perdagangan. Perdagangan biasa dilakukan kepada orang yang menjual barang atau usahanya kepada orang yang mau membelinya dengan menggunakan uang atau senilai, dan barter menggunakan barang dengan barang. Jadi kalau kita bisa perhatikan bahwa dari dua pandangan tersebut, dari gereja dan juga perdagangan, ini kita perlu perhatikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita tahu. Khusus dalam perdagangan itu ada 3 poin penting yang harus kita jaga, yaitu yang pertama tentang perdagangan barang. Perdagangan barang ini antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau apapun itu yang dapat menyelesaikan kebutuhan mereka itu atau keinginan mereka. Yang kedua tentang perdagangan jasa. Perdagangan jasa ini dilakukan sebagai orang perdagangan jasa ini dilakukan dengan secara inti atau intim di dalam salah satu universitas atau salah satu kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan surat sertifikat maupun juga ijazah, sehingga mereka bisa pergi untuk melamar di mana-mana dan bisa mereka kerja. Yang ketiga, perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini antara dalam negeri dan luar negeri. Contohnya mereka dari dalam negeri memberikan minyak mentah kepada orang-orang di luar negeri sana, dan mereka mengalihkannya dan menjadikan sebagai bahan bakar minyak yang sudah sangat terjaga dan juga sudah ada kemasannya, dan mereka menjual kembalinya ke dalam negeri lagi. Nah, di situ kita bisa perhatikan bahwa ada perdagangan internasional di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya di Indonesia dengan di Israel atau Israel ke Indonesia, begitu. Selanjutnya, perdagangan menurut gereja. Gereja tidak menjalankan keuntungan pribadi pada seseorang, tetapi gereja melibatkan dan membantu orang yang berkekurangan. Gereja juga tidak berdagang, tetapi berorganisasi, ya, dalam salah satu hal terpenting di dalam kebersamaan di dalam gereja, begitu. Jadi semata-mata itu memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mereka menciptakan solidaritas, kerendahan hati dan kasih.
Jadi kebersamaan itu penting, terus kerendahan hati itu juga penting, dan kasih juga itu juga sangat penting bagi kita. Sekarang kita masuk di dalam kesimpulan. Di materi akhir ini kita akan masuk dalam kesimpulan. Semua pekerjaan yang dijalankan harus bertanggung jawab, baik dunia, perdagangan maupun politik, dan organisasi atau kepentingan bersama. Tuhan Yesus juga telah menciptakan politik yang etis, bagaimana hidup manusia itu penuh dengan damai dan sejahtera. Artinya Yesus mengambil sifat pemimpin yang sejati, yang di dalamnya ada kasih dan rela berkorban. Itu sangat penting sekali untuk kita pahami. Jadi yang dimaksudkan di dalam politik yang etis adalah kasih dan rela berkorban, bukan kasih yang menguntungkan diri sendiri. Begitu. Oke, sekian dari saya. Demikianlah materi pembelajaran kita atau materi pemaparan penyuluhan pada saat ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam setiap langkah kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk kita berdoa. Tutup kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan Bapa. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya kegiatan pemaparan materi dapat berlangsung dengan baik dan meriah Tuhan Bapa. Semuanya ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.